Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah negeri, rakyat mulai resah. Harga gandum terus naik, tetapi kualitasnya justru semakin memburuk. Roti yang dulu lembut kini keras seperti batu. Bubur yang dulu harum kini berbau apek. Para pedagang pun mengeluh, para ibu menggerutu, dan para petani merasa diperlakukan tidak adil. Namun tidak ada yang berani bersuara lantang karena urusan perdagangan gandum dipegang langsung oleh seorang menteri yang berkuasa. Menteri itu terkenal licik dan cerdas dalam membela diri. Setiap kali rakyat mengeluh, ia selalu punya alasan. Hujan tahun ini buruk, panen kurang baik, harga di luar negeri naik. Jika ada yang berani menentangnya, ia akan dicap sebagai pemberontak dan dihukum berat. Sementara itu, Abu Nawas mendengar keresahan rakyat dari seorang pedagang tua yang datang ke rumahnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Wahai Abu Nawas," kata pedagang itu, "kami para pedagang tidak berdaya. Kami terpaksa membeli gandum dari menteri, walaupun kami tahu kualitasnya buruk. Jika ini terus berlanjut, rakyat akan kelaparan, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengelus janggutnya. "Oh, jadi begitu ya? Aku harus menyelidiki sendiri masalah ini." Dan malam itu Abu Nawas pun menyamar sebagai seorang petani miskin dan pergi ke lumbung gandum kerajaan, tempat gandum yang akan dijual ke rakyat disimpan. Dengan hati-hati ia pun masuk ke dalam gudang dan mengambil segenggam gandum dari karung yang bertuliskan gandum kualitas terbaik. Ia mengamati butiran-butiran gandum itu di bawah cahaya lampu minyak. Separuh butiran memang bagus, tetapi separuh lainnya berwarna pucat dan ada yang berbau tengik. Jadi benar gandum ini telah dicampur, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi ke pasar dan mendatangi beberapa pedagang. "Berapa harga gandum sekarang?" tanya Abu Nawas. "Harganya melonjak tinggi, Tuan," jawab seorang pedagang. "Kami tidak punya pilihan selain menjualnya mahal, Tuan. Kalau tidak, kami rugi." Dan rakyat pun semakin menderita, gumam Abu Nawas. Ia sudah mendapatkan cukup bukti. Kini saatnya ia memberi pelajaran kepada sang menteri. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sekantong emas yang berkilau. Ia langsung menemui sang menteri di kantornya. "Tuan Menteri," kata Abu Nawas dengan suara manis, "aku ingin membeli gandum sebanyak mungkin, Tuan Menteri. Tapi aku ingin membayarnya dengan cara yang istimewa, Tuan." Menteri itu pun menyipitkan mata dengan curiga. "Istimewa bagaimana?" Abu Nawas pun membuka kantong emasnya dan menunjukkan isinya. Sekilas emas itu tampak berkilau, tetapi jika diperhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang janggal. Emas itu telah dicampur dengan pasir. Menteri itu pun terbelalak. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu ingin membayarku dengan emas palsu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Loh, Tuan Menteri, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Mengapa emas tidak boleh dicampur dengan pasir, sementara gandum boleh dicampur dengan yang busuk?" Para pelayan dan pengawal yang berada di ruangan itu pun mulai berbisik-bisik. Wajah sang menteri pun memerah. Ia baru menyadari bahwa kelicikannya telah terbongkar. Namun karena ia terkenal licik, ia pun mencoba berkelit. "Wah, ini tuduhan yang serius, Abu Nawas. Aku tidak pernah mencampur gandum jelek dengan gandum yang bagus. Ini benar-benar fitnah." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ia lalu bertepuk tangan 3 kali. Dari luar masuklah beberapa petani dan pedagang yang telah bekerja sama dengannya. Salah satu petani membawa sekantong gandum yang diambil dari gudang kerajaan semalam. "Tuan Menteri, ini adalah gandum yang dijual sebagai gandum terbaik," kata petani itu. "Tetapi lihatlah, ada banyak butiran busuk di dalamnya." Seorang pedagang pun menambahkan, "Kami sudah lama menyadari ini, Tuan Menteri, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Menteri selalu mencari alasan untuk membela diri." Menteri itu pun mulai panik. Ia menoleh ke pengawal-pengawalnya, tetapi mereka hanya diam saja, tidak ada yang membelanya. Semua orang di ruangan itu pun kini tahu bahwa ia telah berbuat curang.
Dan saat itulah seorang pejabat tinggi istana yang dikenal sebagai penasihat utama Baginda Raja masuk ke ruangan. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya dengan suara yang tegas. "Abu Nawas, kamu telah membawa bukti yang tak terbantahkan. Dan kamu menteri, kamu telah mengkhianati rakyatmu sendiri demi keuntungan pribadi. Aku akan melaporkan ini langsung kepada Baginda Raja." Menteri itu pun gemetaran karena ia tahu hukumannya pasti sangat berat. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, "Jika kamu ingin emas yang murni, maka rakyat juga berhak mendapatkan gandum yang murni. Kamu itu boleh kaya, tetapi jangan sampai kekayaanmu merugikan rakyat." Menteri itu pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hitungan hari, ia pun dicopot dari jabatannya dan diasingkan ke desa terpencil sebagai hukuman. Sementara itu, Baginda Raja menunjuk pejabat baru yang lebih jujur untuk mengurus perdagangan gandum. Sejak hari itu, harga gandum kembali normal, kualitasnya lebih baik, dan rakyat bisa makan dengan layak. Dan semua itu terjadi berkat kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah habis akalnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular. Namun dengan mukjizat, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka hanya dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka menggunakan ilmu sihir paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu itu. Tapi aku ingin mempelajari bagaimana mereka melakukannya, supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja menjadi mahir dalam melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan meriah. Namun Abu Nawas malah terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan rasa kagum. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf paduka yang mulia, pertunjukan paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai paduka yang mulia, permintaanku itu bukan hanya untuk membuatku senang, tetapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi paduka sudah menunjukkan sulap dengan membuat seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang paduka tunjukkan
bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa, Paduka, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri sangat mengidolakannya. Hingga suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta agar mereka tidak berlebihan dalam memuliakannya. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas disambut dengan sangat meriah. Penduduk memujanya dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke rumah salah satu warga, di mana sudah tersedia berbagai hidangan istimewa. Saking menghormatinya, air bekas tangan Abu Nawas pun menjadi rebutan orang-orang. Namun perlakuan yang berlebihan itu membuat Abu Nawas merasa risih. Ia tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara untuk membuat penduduk negeri itu tidak lagi memujanya secara berlebihan. Salah seorang dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk memulai rencananya. Tidak lama kemudian, datanglah sang raja dan memasuki rumah tempat Abu Nawas berada. Sang raja ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Namun, saat raja memasuki rumah, Abu Nawas tetap melanjutkan makannya tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang tampak tidak menghormati dirinya, sang raja pun menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," kata sang raja dengan marah. Lalu ia meninggalkan rumah tersebut. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Perkataan Abu Nawas ini membuat para penduduk menjadi jengkel. "Abu Nawas, dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu seorang raja, kamu harus menghormatinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kamu mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tidak peduli lagi denganmu. Kami tidak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga lain menimpali. Dan sejak saat itu, penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ahli fikih merasa resah karena sebuah perkara hukum yang dihadapinya. Setelah berpikir yang cukup lumayan panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menemui sang sufi yang bernama Abu Nawas, yang tentunya terkenal dengan kebijaksanaannya. Tanpa basa-basi, ahli fikih itu langsung menyampaikan keresahannya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin kamu memberikan fatwa mengenai keresahanku ini, Abu Nawas." "Ya, semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ahli fikih dengan nada penuh harap. Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Memangnya keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja." "Jadi begini Abu Nawas,
Manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya ahli fikih itu penuh kekhawatiran. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wahai sang fikih, janganlah terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini. Kalau begitu, fatwa apa yang bisa kau berikan padaku mengenai perkara ini, Abu Nawas?" desak ahli fikih itu, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab dengan senyum, "Ya, berjalanlah sesukamu, depan atau belakang, kanan atau kiri, itu semua sama saja. Yang penting kan kamu jangan menaiki keranda jenazahnya." Mendengar jawaban tersebut, sang ahli fikih yang tadinya serius dan tegang berubah menjadi tawa. Ia pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan, merasa bahwa keresahannya telah terjawab dengan cara yang cerdik oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang sufi yang penuh dengan akal intrik kecerdikannya, sampai-sampai tak ada satupun masalah yang tak bisa ia atasi. Setiap orang yang mempunyai masalah pasti akan datang kepadanya, termasuk Baginda Raja sendiri yang memang kesehariannya dikelilingi dengan permasalahan rakyat. Karena hal itu sudah Abu Nawas jalani cukup lama, ia pun merasa bosan dengan kehidupannya yang bisa dianggap tenang itu. Ia pun mulai berpikir untuk mencari dan mencoba hal-hal yang baru. Mengapa aku tak mencoba menjadi pendekar sakti saja, seperti yang ada dalam cerita-cerita? Dengan semangat membara, Abu Nawas memutuskan untuk berlatih ilmu bela diri. Namun, alih-alih mencari guru sakti atau pergi ke gunung untuk belajar ilmu kanuragan, Abu Nawas memilih untuk melatih dirinya sendiri dengan cara yang kocak dan tak biasa. Pertama-tama, Abu Nawas menciptakan jurus yang ia sebut sebagai jurus angin sepoi-sepoi. Ia berdiri di bawah pohon, melambai-lambaikan tangannya ke udara seolah-olah sedang mengendalikan angin. Sambil tersenyum lebar, ia berteriak kepada orang-orang yang lewat, "Lihatlah, aku bisa mengendalikan angin." Tentu saja, orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh ini. Tidak berhenti sampai di situ, Abu Nawas pun menciptakan jurus baru yang ia sebut dengan jurus tidur mendadak. Ketika lawannya datang menyerang, Abu Nawas tiba-tiba terbaring di tanah dan pura-pura tidur. "Jika aku tidur, musuh tidak akan bisa menyerangku," pikirnya dengan penuh percaya diri. Dan anehnya, lawannya pun benar-benar kebingungan melihat Abu Nawas yang tiba-tiba tidur dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Kabar tentang Abu Nawas yang sakti tiada tanding ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar cerita-cerita tentang kesaktian Abu Nawas pun penasaran dan memutuskan untuk mengundangnya ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kamu sekarang menjadi pendekar dan banyak jurus sakti yang kamu kuasai. Sekarang tunjukkan kesaktianmu itu, Abu Nawas," perintah Baginda Raja dengan penuh antusias. Dengan percaya diri, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Siap, Paduka. Paduka, saksikanlah jurus terhebatku, jurus kabur kilat." Sebelum Baginda Raja sempat berkata apa-apa, Abu Nawas langsung berlari kencang keluar istana, meninggalkan semua orang di sana dalam kebingungan. Baginda Raja yang melihat kelakuan Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kamu memang sakti, tapi bukan karena jurus-jurusmu. Kamu sakti karena kecerdikan dan kelucuanmu," ujar Baginda Raja sambil terbahak-bahak. Dan sejak itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tapi juga sebagai pendekar sakti tiada tanding dalam hal membuat orang tertawa. Dan dengan cara itulah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di antara rakyatnya. Tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk membawa kegembiraan dimanapun ia berada. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari,
ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya, paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya, Paduka. Saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri juga tidak tahu, Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa." Berarti saya kena tipu ini," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah, Paduka. Saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba lihat sini pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. "Mau jual harga berapa pocimu ini?" tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku," ujar si pemilik toko. "Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok," kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu?" tanya si pemilik toko. "Ini ya Tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun," jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. "Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini?" tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu.
Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si Poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah, ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci," jelas Abu Nawas. "Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu," kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa si penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini, aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja, jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini.
Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan? Katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat Abu Nawas, katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. Oh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja, teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan. Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu, kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama?" Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan, "Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini, kenapa si pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan?" Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya Tuan, tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan. Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati." Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak.